Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andini, NIM 42020050032, kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 3B, mata kuliah Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan. Dosen pengampu Indah Permatasari S.S.M.AK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa dan siklus akuntansi pada perusahaan jasa beserta contoh soalnya. Pengertian perusahaan jasa. Menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Menurut Adrian Paine, perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Menurut saya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau perbedaan proses, kegiatan, dan produk yang dihasilkan. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, menjual jasa sebagai kegiatan utama, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, hasil tidak dapat disamakan, tidak ada standar harga yang umum. Contoh perusahaan jasa. Jasa profesi seperti dokter konsultan, jasa travel seperti penjualan kredit, jasa pendidikan atau kursus, penginapan seperti hotel, jasa perawatan tubuh seperti salon, layanan instalasi dan reparasi. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. 1. Pembelian perlengkapan. 2. Pembelian peralatan. 3. Membayar sewa gedung atau hutang modal. Yang 4. Melakukan atau melunasi hutang usaha atau hutang modal. Yang 5. Menerima pendapatan baik pendapatan jasa ataupun pendapatan bunga. Yang 6. Membayar gaji karyawan. Yang 7. Membayar tagihan listrik, telepon, dan air. Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari: yang pertama, menganalisis transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, kemudian jurnal penutup, serta jurnal pembalik. Contoh pencatatan transaksi perusahaan jasa pada Salon Fitria bisa dilihat pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 15, 19, 20, 23, sampai 31. Penganalisisan setiap transaksi yang terjadi pada Salon Fitria ke jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini adalah jurnal umum pada Salon Fitria, di mana didapat total di sebelah debit sebesar 39.896.000 dan di sisi kredit sebesar 39.896.000, maka hasilnya balance. Buku besar. Pengertian buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan pada setiap transaksi setelah penjualan. Ini adalah gambar buku besar dari Salon Fitria. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun buku besar umum perusahaan pada periode tertentu. Berikut ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian pada perusahaan jasa Salon Fitria, di mana didapat total balance di debit 20.800.000 dan di kredit 20.800.000. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan saldo dalam akun sehingga mencerminkan
pada jurnal penyesuaian salon Fitria. Kemudian dicatat pada jurnal penyesuaian. Ini adalah jurnal penyesuaiannya. Neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah lembar kerja yang berisi semua data terutang akuntansi. Neraca lajur berisi informasi tentang neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Berikut ini adalah gambar neraca lajur dari Salon Fitria. Berikut ini adalah perhitungan laba rugi dari Salon Fitria. Informasi penting yang dapat diperoleh dari perhitungan laba rugi adalah beberapa laba yang diperoleh dalam suatu periode dalam perhitungan laba rugi Salon Fitria. Di bawah ini terlihat bahwa selama bulan Desember 2005, perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar 492.000. Laba diperoleh dari penjualan jasa salon selama bulan tersebut sebesar 2.600.000 dikurangi dengan beban-beban usaha yang terjadi untuk memperoleh pendapatan sebesar 2.108.000. Kemajuan dan pertumbuhan perusahaan diukur dari kemampuannya menghasilkan laba. Kemampuan ini tentu saja tidak diukur dalam bentuk laba absolut atau jumlah laba yang diperoleh, tetapi ia harus diperbandingkan, misalnya dengan jumlah modal yang ditanam, jumlah aktiva yang dipakai, dan lain-lain. Berikut ini adalah laporan perubahan modal Salon Fitria. Dari laporan perubahan ekuitas tersebut, di atas dapat dilihat bahwa selama bulan Desember 2005 modal Nona Fitria telah naik sebesar Rp6 juta menjadi Rp6.092.000. Kenaikan ini disebabkan laba yang diperoleh dari mengusahakan salon sebesar Rp492.000 dikurangi dengan pengambilan prive sebesar Rp400.000. Saldo modal pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp6.092.000 menunjukkan jumlah investasi Nona Fitria di Salon Fitria pada tanggal tersebut. Jumlah ini juga menunjukkan hak klaim Nona Fitria terhadap aktiva perusahaan. Neraca Salon Fitria pada tanggal 31 Desember 2005 dapat disusun dari kolom neraca di neraca lajur. Mengelompokkan dan penyajian dengan cara tertentu dalam penyusunan neraca perlu diperhatikan karena dapat menunjukkan informasi-informasi penting yang diperlukan serta hal-hal yang ditonjolkan. Di dalam neraca tersebut terdapat aktiva. Aktiva adalah uang tunai dan aktiva lain yang diharapkan dapat ditukarkan ke dalam uang tunai, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian kewajiban adalah keharusan untuk menyerahkan aktiva atau jasa di masa mendatang oleh karena transaksi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian adanya modal. Modal adalah selisih antara aktiva dan kewajiban. Nah, yang terakhir dalam laporan posisi keuangan pada Salon Fitria yaitu laporan arus kas, di mana di dalam laporan arus kas terdapat arus kas dari aktivitas operasi, kemudian